Halo semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung di webinar Filosofi Kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Soka Gakkai Indonesia, disiarkan dari Jakarta. Dalam webinar ini, kita akan sama-sama menjelajah tentang sebuah pertanyaan yang sejak dulu dipertanyakan oleh banyak orang. Apakah nasib dapat diubah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah nasib diartikan sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Dengan kata lain, manusia sendiri tidak dapat menentukan nasibnya. Ini memunculkan sikap yang pasrah. Jika seseorang pasrah terhadap nasib buruknya, maka nasibnya akan semakin buruk. Jika masyarakat pasrah terhadap virus corona, maka korban akan semakin banyak. Cara hidup yang menyerah sepenuhnya pada nasib jelas tidak akan bahagia. Masyarakat pun tidak akan aman dan tentram. Soka Gakkai menanggapi nasib dengan sikap yang aktif dan positif. Webinar ini akan menampilkan 3 pengalaman dari anggota Soka Gakkai Indonesia yang merombak nasib hidupnya dengan sikap demikian. Selain itu, juga ada video singkat yang memperkenalkan perombakan nasib orang-orang dari berbagai negara. Mari kita mulai dengan sebuah paduan suara oleh bapak-bapak yang walaupun bukan profesional dan juga sedang sangat sulit mengatasi di situasi pandemi seperti ini, tapi mereka sungguh-sungguh untuk menghibur kita melalui lagu yang mengungkapkan tekad mereka. Ini dia lagu Perdamaian Dunia. Nah teman-teman, masih akan ada lagi kesenian yang akan ditampilkan oleh kawan-kawan Soka Gakkai. Mereka telah meluangkan tenaga, waktu, bahkan biaya sendiri untuk bisa memberikan kita kegembiraan pada hari ini. Berikut ini ada pengalaman dari seorang bapak yang sangat sederhana, tetapi juga sangat penting karena dapat mengubah nasib bangsa Indonesia, yaitu nasib terjadinya tabrak lari yang menelan banyak korban jiwa dan juga kerugian lainnya. Lalu ada juga pengalaman dari seorang mahasiswi yang berasal dari sebuah pulau kecil di Indonesia dengan lingkungan yang serba terbatas dan terperangkap di pulau kecil itu. Apakah dia bisa
menciptakan nasibnya sendiri untuk menjadi seorang warga dunia. Yuk kita saksikan bersama. Salam Soka. Perkenalkan, nama saya Miao Sin, seorang ahli gigih dari Batam. Saya menganut kepercayaan ini sejak tahun 1996. Saya dikaruniai 4 orang putri. Waktu itu, saya ada janjian pasien jam 10. Kebetulan, saya harus mengantarkan kerjaan di lab ruko Panasonic. Pulangnya lewat PMI. Begitu saya belok kiri, tiba-tiba mobil yang saya kendarai ditabrak motor dari belakang. Pam! Oh, saya kaget. Orang yang menabrak jatuh dan kepelanting. Wajah dan tangannya lecet. Waktu itu ada pemikiran untuk kabur. Tiba-tiba muncul kearifan di dalam diri saya. Saya tidak boleh kabur, karena hukumnya akan berat. Dan teringat akan ajaran Buddhisme yang mengajarkan bahwa kita harus berani menghadapi kenyataan dan bertanggung jawab. Sebelum turun dari mobil, saya melantunkan Nam-myoho Renge-kyo 3 kali. Saya sampari orang tersebut dan menanyakan keadaannya. Malah, saya ditanya balik, "Gimana Bapak bawa mobil?" Sedangkan saya melaju dari belakang. Saya menjawab, "Waktu itu, abang ambilnya di jalur kiri. Otomatis saya ambilnya di jalur kanan. Tiba-tiba abang menabrak saya dari belakang." Tak lama kemudian, datanglah kerumunan orang, dan mereka menanyakan apa yang terjadi. Saya menceritakan seluruh kejadian yang terjadi. Ternyata, yang datang itu adalah dewa-dewi pelindung. Ada yang bilang, "Nggak apa-apa Pak, hanya luka lecet." Motor pun tidak mengalami kerusakan yang berat. Korban dan kerumunan menyuruh saya pergi. Saya bilang, "Tidak boleh. Saya bertanggung jawab atas kejadian ini." Saya merasa susah hati. Saya pun memberikan uang untuk berobat dan berpesan, jika lebih, uangnya bisa digunakan untuk perbaiki motor. Saya bertanggung jawab, bukan berarti saya salah, tetapi saya peduli. Terakhir, saya ingin membagikan bimbingan Ikeda Shinsei yang saya merasa sangat bagus. Jalan hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi. Apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan pada saat yang paling gelap. Sifat dari reaksi itu menentukan kemuliaan dan nilai sejati dari satu orang. Jadi kejadian itu, saya menghadapkan bahwa jika kita menghadapi suatu masalah dengan tenang, maka masalah besar akan menjadi masalah yang kecil, dan masalah kecil pun menjadi tidak ada masalah. Terima kasih. Kehidupan adalah sebuah pertempuran. Perjuangan tidak terhindarkan. Satu-satunya pilihan kita adalah apakah kita berjuang sebagai petarung yang mulia atau sebagai binatang buas yang tidak punya moral dan etika. Halo semuanya, saya Igita Yantoda dari Tanjung Balai Karimun. Saya barusan selesai kuliah di Universitas Soka Jepang, jurusan International Liberal Arts, dan akan diwisuda pada 18 Maret ini. Sejak kecil, saya ikut kegiatan Soka Gakkai bersama orang tua. Ada pertemuan pelajar, kegiatan pemudi, dan tarian bendera. Saya juga belajar kontribusi Presiden Ikeda untuk perdamaian dunia dan sangat termotivasi untuk menjadi global citizen atau warga dunia. Sejak SMA, saya berkeinginan untuk kuliah di luar negeri dan mendapatkan informasi bahwa Universitas Soka di Amerika dan Jepang adalah tempat yang bagus untuk membina warga dunia. Melalui dialog dengan orang tua, saya membulatkan tekad untuk meraih cita-cita saya di Universitas Soka Jepang. Tapi prosesnya penuh rintangan. Tanjung Balai Karimun adalah kota yang sangat kecil. Fasilitas pendidikan sangatlah terbatas. Tidak ada tempat les untuk IELTS ataupun TOEFL, apalagi bahasa Jepang. Juga tidak ada penerjemah tersumpah untuk dokumen-dokumen resmi.
Lalu tempat ujian yang paling dekat adalah Singapura ataupun Malaysia. Terlebih lagi, kondisi keuangan orang tua juga tidak selalu stabil. Hati saya ciut dan saya pikir cita-cita saya hanya akan seperti mimpi yang tidak mungkin menjadi nyata. Seiring berlalunya waktu, teman-teman SMA sudah pada kuliah dan saya masih bantu usaha orang tua di rumah. Kecemasan terhadap masa depan saya dan rasa takut semakin bertambah. Setiap kali saya ditanya tentang rencana ke depan, saya merasakan stres yang luar biasa. Di masa-masa sulit itu, saya teringat kata-kata dari orang tua dan senior bahwa dengan melantunkan Nam Myoho Renge Kyo secara tulus dan berprasetya, tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Saya membuat tekad baru dan memulai melantunkan Daimoku selama 3 jam hampir setiap hari. Saya merasakan keberanian dalam diri saya muncul dan mulai mengambil tindakan untuk menerobos rintangan. Saya bertekad untuk mengubah racun menjadi obat dan mewujudkan impian saya. Di meja altar rumah ada bimbingan harian Presiden Ikeda yang menginspirasikan saya setiap harinya. Seakan-akan saya sedang melantunkan Daimoku bersama mentor saya. Ada satu bimbingan berbunyi, dan saya kutip, adalah Buddhisme, khususnya Sutra Bunga Teratai, yang mendorong dan memungkinkan orang-orang menyadari kekuatan besar mereka, menariknya keluar dan menggunakannya. Buddhisme memberikan orang sarana untuk mengembangkan diri mereka secara menyeluruh dan membuka pandangan mereka pada kekuatan tak terbatas yang melekat dalam hidup mereka. Saya ingin mengeluarkan potensi saya, membuka jalan dan menginspirasi adik-adik saya serta teman generasi muda lainnya, dan membuktikan kekuatan Buddhisme ini melalui kemenangan saya. Saya sangat bersyukur ketika mengetahui bahwa saya telah diterima di Universitas Soka Jepang. Saya juga dibebaskan dari uang kuliah dan menerima beasiswa bulanan yang cukup untuk biaya saya. Ini bisa meringankan beban biaya orang tua. Saya sungguh-sungguh merasakan kekuatan Gohonson. Selain itu, banyak sanak saudara yang memberikan dukungan. Saya juga mendapatkan kerja paruh waktu di dalam kampus tidak lama setelah mulai kuliah. Di Universitas Soka, saya bertemu dengan banyak profesor dan mahasiswa hebat dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Inilah tempat saya membangun fondasi sebagai warga dunia. Ini juga tempat saya melakukan banyak revolusi kemanusiaan. Dari mahasiswi yang pasif menjadi aktif, ikut organisasi mahasiswa dan menjadi staf festival kampus, yang dimana saya bisa berkomunikasi dengan ratusan mahasiswa internasional lainnya. Selain itu, saya juga mengubah kebiasaan yang suka berdebat dalam diskusi menjadi bisa memulai dialog dari hati ke hati. Seorang warga dunia bisa memahami dan menghargai keberagaman, serta berpikir di luar batas negara dan dapat berkomunikasi lintas budaya dan berbelas kasih kepada orang lain. Jalan saya semakin lebar. Baru-baru ini saya bersyukur telah ditawari pekerjaan di Universitas Soka sebagai program manajer di pusat bahasa. Di sini saya akan berkontribusi untuk membina warga dunia dan pimpinan dunia masa depan. Pekerjaan ini akan menjadi panggung berlatih dan berbalas budi kepada Ikeda Sensei, seorang teladan warga dunia sejati. Impian saya terwujud nyata. Di saat saya memulai kontribusi nyata dalam masyarakat, saya telah memilih bimbingan Ikeda Sensei berikut sebagai landasan perjuangan saya. Yang saya kutip, revolusi kemanusiaan berarti memperluas pandangan dan melampaui urusan pribadi yang biasa saja, kemudian berjuang dan mendedikasikan tindakan pribadi untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas. Terima kasih. Wah teman-teman, di Indonesia butuh lebih banyak orang yang punya rasa tanggung jawab seperti Bapak Miao-shin dan juga lebih banyak kaum muda yang dapat menerobos nasib hingga mencapai cita-citanya seperti saudari Igeta. Jika seperti itu, pastinya Indonesia akan lebih nyaman dan lebih tentram, bukan? Selanjutnya, sebuah pertunjukan musik oleh generasi muda Soka Gakkai Indonesia dengan lagu Eternal Journey with Sensei yang mencerminkan tekad untuk meneruskan filosofi revolusi manusia yang diteladani oleh Presiden SGI Dr. Daisaku Ikeda, bahwa revolusi manusia yang agung dari hanya satu orang akan membantu mencapai perubahan nasib suatu bangsa dan juga selanjutnya akan memungkinkan perubahan nasib seluruh umat manusia.
Kaum muda yang memilih jalan hidup demikian merupakan mercusuar bagi dunia. Harapan besar buat masa depan umat manusia. Selanjutnya, bagaimana anggota Soka Gakkai dari berbagai negara menjalani hidup yang menolak untuk terperangkap oleh nasib dan berkontribusi dalam masyarakat nyata? Mari sama-sama kita saksikan. I'm not naturally a morning person. If I look at my schedule and all the things that I have to do, it can be really overwhelming. Cuando estuve creciendo, creo que empecé a tener más problemas. Creo que era que yo estuve frustrado con mí mismo, algo adentro que no podía cambiar. I come from a dysfunctional family, and I thought it was normal until I knew that it wasn't normal. 生活工作有时候真的会变得很忙，其实我也常常会压力很大，对自己没有自信。可是唱题真的帮助我从内在带出更多的智慧、更多的勇气去面对我各式各样的挑战。 I'm an architect. I have my own business. I meet different kind of clients, and everyone have different needs, and help them realize that dream. Chanting allows me to manifest that courage that I need to face my day head on. I work as the director of programs at a nonprofit. We support farmers who are working really hard to ensure that everyone has access to healthy food. Cuando yo empecé a cambiar, las cosas que eran muy difíciles para mí a cambiar, poquito a poquito se cambiaron y me sentía más feliz. Ahorita estoy trabajando como un instructor de patinar, de skateboarding. Trabajo con niños, enseñarles cosas que no es solamente skateboarding, pero cómo ser mejores personas. 我们全部的工作都基于对话，所以不管做什么决定，我跟我的同事都是经过很多的交流来达成我们的目标。 I chant for a family harmony. If you're not harmonious within the family, I don't think anything else will be in harmony. Tengo un mentor que se llama Daisaku Ikedas y de su ejemplo yo sé que es muy valioso tener una persona que cree en ti, que se preocupa por ti y que te hace sonreír. Yo quiero ser ese tipo de persona. We can feel that life itself is a joy. 我们需要尊重每一个人，打开我们的心房，去真正的去交流。 Because of the Soka Gakkai, now having a beautiful family and to enjoy and live in the moment. I practice Nichiren Buddhism because it gives me hope and it gives me courage. Puedes usar esta práctica para vivir más como quieres, cambiar cosas que pueden verse imposibles para cambiar. Es para cualquier persona. Webinar ini disiarkan dari Jakarta dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pertemuan lokal masing-masing daerah. Jadi teman-teman, setelah siaran dari Jakarta ini selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke pertemuan lokal untuk sesi tanya jawab dan dialog dua arah. Caranya dengan klik link atau tautan yang akan dikirim ke teman-teman via WhatsApp. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Soka Gakkai, silakan teman-teman buka website Soka Gakkai Internasional dan website Soka Gakkai Indonesia. Ada satu lagi pengalaman dari seorang ibu, warga negara asing yang hidup di Indonesia. Beda bahasa, beda budaya, pasti nggak gampang ya. Belum lagi karena tinggal dengan mertua, konflik pun tidak terhindarkan. Apakah selamanya dia harus terus menjalani kehidupan yang berat dan seperti apa perjuangannya? Ini dia. Saya pasti akan membangun keluarga bahagia. Inilah tekad saya saat menikah. Saat kecil, saya tinggal bersama nenek saya, sehingga teman main saya adalah kakek-kakek nenek-nenek tetangga. Sejak menikah, saya tinggal bersama ibu mertua yang naik kursi roda. Saya merasakan ini adalah misi saya yang sudah terbiasa hidup bersama orang lansia. Saya berjuang menjaga ibu mertua dan selalu turuti keinginannya, hingga bawa beliau kemana-mana. Saat hamil pun, saya tetap angkat dia dari kursi roda ke mobil dan sebagainya. 11 tahun setelah menikah, suami kerja di luar negeri dan jarang di rumah. Ketika pulang, dia sering tidak puas pada saya yang kurang pandai atur rumah tangga. Rasa sayang kepadanya tercampur rasa takut setiap kali dia balik rumah.
Lalu penyakit demensia ibu mertua makin parah. Sifat kerasnya makin terasa. Beberapa kali beliau secara tidak langsung mengusir ayah saya yang datang berkunjung ke rumah. Pernah saat hujan deras, ayah saya harus meninggalkan rumah kami. Saya pikir, kenapa saya harus jaga beliau yang begitu jahat? Rasa benci tumbuh dalam hati saya. Perasaan saya menjadi tidak stabil. Ditambah anak sulung sedang di masa-masa lawang. Anak kedua tidak berani sekolah. Ada kalanya saya memukul anak secara emosional, lalu menyesal dan nangis di tengah malam. Keluarga harmonis sepertinya hanya mimpi belaka. Saya sering pikir sebaiknya cerai saja. Di sisi lain, saya juga masih mau berjuang untuk menciptakan keluarga bahagia. Saya membaca tulisan Nichiren Daishonin, ketika Anda menyalakan lampu untuk orang lain, jalan di depan Anda juga akan terang. Saya mengunjungi teman-teman dan mendorong semangat mereka. Dalam proses itu, semangat saya juga bangkit dan dapat bertahan dalam kesulitan. Saya jatuh dan bangkit ratusan kali. Saat terjadi pandemi, ada sekitar 2 bulan, kami tidak ada suster yang menjaga ibu mertua, sehingga tugas suster jatuh ke tangan saya. Selain itu, ibu saya sendiri juga sering sakit. Hati saya makin galau dan akhirnya meledak menjadi konflik besar dengan suami. Saya merantungkan Nam-myoho Renge-kyo dengan sepenuh jiwa. Saya teringat kata-kata Presiden Ikeda bahwa rasa benci terhadap orang lain akan menumpuk jadi racun dalam diri kita. Saya seperti kena petir dan menjadi sadar bahwa apapun alasannya, membenci suami dan ibu mertua telah membuat saya menderita. Saya bertekad untuk revolusi kemanusiaan diri sendiri. Lalu, hari yang kelihatannya tidak mungkin, akhirnya terjadi. Suami saya berubah drastis. Dia mulai terlibat langsung untuk menjaga mamanya, menjadi orang yang pengertian, seperti sosok suami yang saya dambakan. Keinginan saya untuk tinggal bersama ibu juga terwujud. Ibu mertua yang suka usir ibu saya, malah selalu cari ibu saya dan baik kepadanya. Sekarang, setiap pagi saya merantungkan Nam-myoho Renge-kyo bersama ibu mertua dan ibu saya selama 1/2 jam hingga 1 jam. Waktu yang sangat menggembirakan. Ibu mertua juga memberikan senyuman yang luar biasa. Kami bisa saling berterima kasih dari hati. Sifat kerasnya tidak berubah dan kadang masih masalah, tapi saya tidak lagi membenci dia. Ini membuat saya sangat bahagia. 3 anak saya tumbuh menjadi orang yang memiliki hati yang hangat dan rasa kebenaran yang tajam. Ketika saya curhat tentang ibu mertua, mereka malahan protes. Mama jangan begitu. Saya banyak belajar dari sikap mereka yang belajar filosofi Presiden Ikeda. Dulu, saya gampang menyerah. Kalau di dalam film horor, saya akan pilih untuk dibunuh saja. Tapi sekarang, saya akan pilih untuk lari sebisa mungkin sampai menang. Buddhism adalah menang atau kalah. Walaupun dalam perjalanan terlihat kalah, tetapi pasti akan menang pada akhirnya. Setelah menikah 2/3 tahun, cita-cita saya untuk membangun keluarga bahagia terwujud nyata. Perjuangan masih berlanjut, tapi saya akan berjuang hingga tuntas sesuai dengan bimbingan Presiden Ikeda sebagai berikut. Ubahlah penderitaan menjadi kekuatan. Kesulitan menjadi kearifan, kesedihan menjadi kebaikan. Orang yang paling menderita adalah orang yang memiliki hak terbesar untuk menjadi paling bahagia. Terima kasih Ikeda Sensei, SGI, teman seperjuangan, senior-senior yang selalu mendorong saya hingga saya dapat membangun keluarga bahagia. Seperti Ibu Miki yang begitu luar biasa, banyak ibu-ibu Soka Gakkai yang juga penuh perjuangan setiap harinya. Pada pertemuan hari ini, mereka akan menghibur kita semua dengan semangat yang tidak terkalahkan. Ini dia tarian divisi ibu Soka Gakkai Indonesia dengan lagu Invincible Forever. With a burning vow, dawning a new age here and now.
Nah, bagaimana dengan teman-teman sendiri? Setiap dari kita pasti ada aja ya kesulitan yang datang. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian malah terpuruk dalam penderitaan. Memangnya kita bisa apa sih untuk mengubah hidup kita? Lalu, kenapa anggota Soka Gakkai begitu yakin bahwa nasib mereka bisa diubah? Nah, teman-teman, mari kita simak jawabannya. Apakah nasib dapat diubah? Nasib ekonomi, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Seperti kata MC di awal tadi, nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Berdasarkan penjelasan ini, maka jelas nasib tidak dapat diubah. Di sisi lain, karena tidak ada penjelasan tentang apa saja yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga muncullah berbagai tafsiran yang berupaya menjelaskan bahwa nasib dapat diubah. Misalnya, hukum tabur tuai dan hukum karma. Penafsiran-penafsiran itu bertujuan membangkitkan aspirasi orang-orang agar melakukan tindakan baik dan menjauhi tindakan buruk. Dengan kata lain, menambah nasib baik dan menjauhi nasib buruk. Akan tetapi, ada kalanya kita juga menghadapi masalah yang tidak dapat kita ketahui penyebabnya dan berpikir, saya tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa saya harus menderita nasib buruk seperti ini? Bagaimana kita menyikapi nasib buruk akan menentukan apakah kita bisa bahagia ataupun sebaliknya. Misalnya, dalam pengalaman Pak Miao Sin tadi, tabrakan adalah nasib buruk. Lalu, walaupun dia tidak bersalah, dia memilih untuk bertanggung jawab meringankan penderitaan orang yang menabraknya. Bagi saudari Igeta, walaupun berada dalam kondisi yang sangat sulit, dia memilih untuk berjuang membuka jalan harapan dan kemenangan yang dapat menginspirasi adik-adiknya dan teman generasi muda lainnya. Bagi Ibu Miki, walaupun tidak dihargai oleh ibu mertua, dia memilih untuk tidak membenci dan justru berjuang membangun keluarga harmonis, memberikan inspirasi bahwa saat menghadapi nasib buruk pun kita bisa bahagia. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan beberapa kesamaan. Mereka tidak melarikan diri dari nasib buruk yang menimpa. Mereka mengambil tanggung jawab atas nasib buruk, merombak diri mereka, dan mengubah nasib buruk menjadi nasib baik. Jalan yang sangat bijaksana. Hasilnya, mereka bahagia dan orang-orang di sekitar mereka pun bahagia.
ini adalah jalan revolusi kemanusiaan yang mulia. Nichiren, yang filosofi kebahagiaannya dipraktikkan oleh anggota Soka Gakkai, menjelaskan sikap hidup demikian sebagai sikap mengubah nasib menjadi misi. Konsep ini dijelaskan melalui analogi berikut ini. Ada seorang bodhisatwa atau orang yang mempraktikkan tindakan altruistik, walaupun tidak ada niat untuk berbuat jahat, tapi ketika ia melihat ayah bundanya dan orang-orang lain menderita di neraka, ia dengan sukarela membuat karma buruk agar dapat jatuh ke neraka untuk menanggung derita yang sama. Karena ia dapat menanggung derita orang tuanya, hidupnya dipenuhi sukacita. Cerita ini menyarankan bahwa daripada meratapi nasib buruk, kita akan menjadi lebih kuat ketika kita melihat permasalahan kita sebagai tantangan yang kita terima secara sukarela untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam mewujudkan potensi dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dalam sejarah pun, kita bisa menemukan orang-orang hebat yang menjalani kehidupan demikian. Salah satunya adalah Viktor Frankl, penulis buku Manusia Mencari Makna. Ia mengatakan, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Frankl selamat dari pembantaian Nazi, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Karena penderitaannya ini dan penderitaan banyak orang di kamp-kamp konsentrasi, ia tiba pada kesimpulan bahwa bahkan dalam situasi yang paling tidak masuk akal, menyiksa dan menghilangkan harkat manusia pun, kehidupan dapat bermakna dan bahkan penderitaan pun dapat bermakna. Kesimpulannya ini kelak menjadi dasar yang kuat bagi pemikiran psikiatri yang dikembangkan olehnya, yaitu logoterapi, teknik terapi yang mengarahkan pasien menemukan makna hidupnya. Presiden SGI Daisaku Ikeda mengatakan, semua hal yang terjadi di dalam hidup kita mempunyai makna. Di samping itu, jalan hidup dari orang yang mempraktikkan Buddhisme Nichiren adalah untuk menemukan dan mengetahui makna dari segalanya. Sebuah tekad kuat untuk mengubah bahkan nasib negatif menjadi misi akan dapat mengubah dunia. Karena tantangan dan nasib negatif, anggota Soka Gakkai biasanya dengan tulus melantunkan hukum Nambyo Horingekyo atau hukum kebahagiaan mutlak, dan dengan demikian mengubah nasib pada tingkat yang paling mendasar. Ketika kita menerapkan sikap bahwa seluruh tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, kita bukan hanya dapat melampaui semua tantangan dan menginspirasi orang lain dengan tantangan yang serupa, kita juga akan memperoleh suasana jiwa yang luas dan kuat yang tidak akan dapat dihancurkan oleh apapun juga. Itulah filosofi mengubah nasib yang merupakan tujuan dari Buddhisme Nichiren. Kita semua dilahirkan untuk menjadi bahagia, dan tekad untuk mengambil langkah pertama adalah kuncinya. Dari tindakan itu, kearifan muncul dan perubahan dimulai. Tanpa tindakan, tidak akan ada yang berubah. Itu dia teman-teman, webinar Filosofi Kebahagiaan yang disiarkan dari Jakarta. Berikut ini silahkan lanjut ke sesi tanya-jawab dan dialog dua arah yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Langsung klik link atau tautan yang telah dikirim ke teman-teman via WhatsApp setelah ini ya. Mohon teman-teman semua jaga kesehatan dan ayo sama-sama kita berjuang dengan semangat baru untuk mengubah nasib kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.